Capsnya ini kenapa gini ya, landscape-nya tuh keren banget gitu. Entah kenapa kayak lebih mewah aja. Kayaknya kalau hilang gue agak susah gitu buat gantinya ya. Nih landscape-nya jangan hilang ya Ska. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah itu fotografi dan videografi. So kalau kalian baru nemu channel ini tidak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue lagi kedatangan beberapa jajaran lensa dari brand Tokina. Jadi di sini gue kedatangan lensa dari Tokina yang seperti kalian lihat untuk Fujifilm X Mount. Nah, di sini gue kedatangan 3 buah lensa dengan angka yang sebenarnya cukup menarik karena memang angka milimeter ini ternyata memang mengacu pada ya jajarannya Fujifilm sendiri gitu. Jadi tidak terlalu jauh juga dengan jajaran milimeter lensa fixnya Fujifilm. Nah, di sini gue kedatangan 23 mm, 33 mm, dan 56 mm dari Tokina yang semuanya memiliki f1.4. Cukup mirip angkanya juga dengan brand yang kita pakai sekarang. Kita ada Viltrox, kita pakai, tapi mungkin beberapa pemain lama di dunia fotografi harusnya cukup paham dengan Tokina karena ini adalah brand dari Jepang. Gua pribadi belum pernah berpengalaman menggunakan lensa-lensa Tokina, jadi ini membuat gue cukup excited juga. Dan pas gue cek, jadi awalnya gue denger doang kalau dia brand Jepang gitu, dan gue cek dia bener brand Jepang. Dan pas gue cek websitenya, dia punya satu produk yang cukup menarik. Gue nggak tahu bakal hadir atau enggak di Indonesia ya oleh Tokina Indonesia, tapi dia punya semacam red dot gitu kayak buat kekeran pistol tapi untuk kamera, yang gue sangat kepo fungsinya untuk apa. Entahlah gitu se-useful apa, tapi itu membuat gue sangat tertarik dengan brand ini gitu. Tapi di sini kita cek dulu aja lensanya, kita akan unboxing. Kita agak cepet aja. Di dalamnya kita akan dapat kartu garansi dari PT Bintang Mas Permai Utama. Ini mereka adalah distributor resminya di Indonesia. Pastiin kalau kalian beli lensa Tokina di Indonesia, dapat kartu garansi dari mereka biar after sales-nya nggak ribet. Karena kalau yang BM-BM cuma lebih murah sedikit, tapi nanti after sales-nya tidak ada yang ngurus gitu kan. Dan kita juga dapat global warranty-nya juga gitu. Jadi kita dapat 2 kartu garansi ini, pastiin ada. Lalu dapat buku manual juga, tapi kita tidak gunakan buku manualnya ya. Kita sotoy dulu aja. Dan ini lensanya. Ini yang versi 23 mm. Build-nya sih cukup oke. Mirip-mirip menurut gua dengan Viltrox ya. Feel metal ini kayaknya untuk lensa third party tuh jadi satu hal yang jadi nilai jual juga. Capnya gue suka. Capsnya ini kenapa gini ya, landscape-nya tuh keren banget gitu. Entah kenapa kayak lebih mewah aja. Kayaknya kalau hilang gue agak susah gitu buat gantinya ya. Karena dia unik banget nih. Landscape-nya Tokina biru dan dia kayak glossy-glossy gitu. Nah ininya juga dia lens hood-nya bisa kedengeran ya, suaranya harusnya kalian bisa denger. Gitu, dia solid banget di sini. Nah, mungkin kita sambil agak cepat buat unboxing 2 yang lainnya. Oke, ini dia, kita lihat ini yang 56 harusnya kayaknya. Ya, ini yang 56, lalu ini yang 33 berarti. Iya, 33. Nah, di sini lens hood-nya yang 56 beda sendiri ya. Ini kalian bisa lihat. Lens hood-nya juga kepasangnya rasanya kayak proper banget gitu. Kayak nggak tahu kayak ada apa ya. Kalau keyboard tuh biasanya tactile gitu kayak krek krek. Tuh. Maksudnya rasa ininya build-nya mewah banget sih. Kalau diputar tuh kayak di sininya smooth gitu tapi langsung ngunci gitu. First impression keren banget. Sekarang kita buka lensanya semuanya. Nih landscape-nya jangan hilang ya Ska, karena ini kita tidak bisa cari penggantinya kayaknya nih. Landscape-nya nih tutupnya agak mewah gitu. Belakangnya juga dia back cap-nya agak ribet ya ininya ya. Apa namanya, geriginya tuh kayak agak heboh gitu, tapi ya nggak apa-apa, mungkin biar extra value aja gitu kan. Lalu mungkin kita lihat si lensanya sendiri, dia tidak ada
port USB untuk update firmware ya. Biasanya kan lensa-lensa third party ada port USB untuk update firmware. Mungkin dia bisa langsung menggunakan body kameranya mungkin, atau mungkin di sini ada cover yang bisa dibuka dan nanti jadi USB. Karena gue nggak tahu nih di sini posisinya ini agak aneh nih, kayak sebuah pintu gitu ya. Tapi nanti mungkin kita cari tahu lebih lanjut. Karena di sini dia merupakan lensa autofocus juga untuk sistem Fujifilm. Dan dengan build seperti ini kayaknya dia ganteng dipasang di kamera Fuji. Kita coba. Kalian bisa lihat ya, ini buildnya sih ganteng banget sih. Dan feel-nya bener-bener premium. Maksudnya nggak cuma karena build-nya metal ya. Ini kalau diketok gitu kayaknya kuat banget. Ya dari situ kita bisa menyimpulkan harusnya cukup awet juga. Build-nya rapih dan padat gitu, rasanya solid. Tapi gue merasakan sampai ke kayak mekanismenya aja, sebatas kayak dari sininya aja nih, hood-nya. Tuh kayak diputar tuh rasanya beda gitu. Kayak ada force yang by design. Gimana gue menjelaskannya? Soalnya bukan keset, bukan loss gitu, kayak ada force tapi kayak by design gitu. Keren sih. Gue nyobain ini first impression oke banget. Tapi untuk kualitas gambar gimana nih? Mungkin kita ambil sedikit sampel foto kali ya. Oke, ini kita udah pasangin, udah ada baterai dan memori juga di sini. Mungkin gua nggak langsung tes tiga-tiganya, kalian tunggu aja review fullnya. Tapi di sini gua pengen ngasih sampel foto aja pakai si lensa tiga-tiganya. Kita ngetes optiknya seperti apa, dan gua mungkin cuma kasih impresi aja, kalian yang nilai juga hasil gambarnya. Mungkin gua setup ala-ala aja di sini, kecil-kecil gitu kan, set. Beberapa landscape-nya juga di situ. Oke, di sini gue merasakan fokus distance-nya sih mirip-mirip Viltrox ya, kayaknya agak jauh. Tapi ya kita lihat nanti secara spec sheet-nya mungkin ya. Tapi dia nggak bisa terlalu dekat segini. Tapi untuk lensa 33 mm mungkin masih masuk akal kali ya. Mode video nih, lupa. Oke. Kayak gini. So far sih impresi gue di sini ketajamannya bagus. Gue juga belum notice ada chromatic aberration yang parah ya. Masih kelihatan cukup termaintain dengan cukup baik. Gue belum bisa nilai banyak karena gue baru ngejudge-nya dari viewfinder dan dari layar juga di sini. Dan kalian juga ya bisa ngelihat sendiri gitu dari hasil yang kita berikan gitu. Beberapa sampel foto dikit aja. Tapi itu sedikit impresi dari lensa Tokina. So far impresinya cukup bagus, tapi silahkan tunggu video reviewnya yang pembahasannya agak lebih in-depth gitu untuk menentukan apakah lensa ini worth it atau enggak. Tapi ya so far gue bisa merasakan lensa ini terasa cukup premium. Jadi di sini dia tidak pakai tombol, tidak pakai trigger gitu yang mesti dipencet buat sambil puter. Dia bener-bener tinggal kayak pakai force aja gitu. Menarik. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Mungkin cukup singkat, tapi balik lagi gue akan ingetin silahkan tunggu review dari lensa ini dengan beberapa sampel foto yang pastinya akan lebih banyak. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa memberikan referensi, bisa memberikan gambaran sebagai impresi singkat dulu dari lensa ini. Silahkan kalian taruh juga di kolom komentar kalau misalkan punya ide pengen kita ngetesnya kayak gimana gitu biar proper dari penggunaan si lensa Tokina ini. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera utama ada Al, di belakang kamera 2 ada Ska, di belakang kamera atas nggak ada siapa-siapa. Karena aneh juga kalau ada siapa-siapa di belakang kamera atas. Dan seperti biasa, jangan lupa berkarya.